Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Jarot dan teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian sesuai Kurtilas. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Andika Bella Prawitasari dengan NIM 710142017. Lalu ada saya sendiri, Adif Akbar Sejati, dengan NIM 71014200270. Lalu ada Magistra Alex Rizky Mubarok dengan NIM 71014200231. Dan yang terakhir ada Radinta Maharani dengan NIM 71014200156. Topik bahasan yang akan kita bahas yang pertama itu terkait pengantar, yang kedua pembelajaran remedial, yang ketiga pembelajaran pengayaan, yang keempat hasil penilaian remedial dan pengayaan, dan yang kelima contoh kasus nilai siswa yang tidak naik kelas. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama yaitu pengantar. Penilaian terhadap hasil pembelajaran selain dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, juga dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran melalui pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dan pengayaan dilakukan sebagai konsekuensi dari pembelajaran tuntas atau mastery learning untuk setiap individu. Dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi, setiap siswa harus menguasai secara tuntas seluruh kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Sehingga pada dasarnya, siswa harus mencapai ketuntasan belajar, yaitu tingkat minimal pencapaian kompetensi terutama untuk pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sementara pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar. Jadi bahwa pembelajaran remedial dan pengayaan itu dilakukan sebagai proses untuk memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilalui, sehingga harapannya seluruh siswa dapat memahami kompetensi dan keterampilan yang telah diberikan oleh setiap guru pada setiap mata pelajaran. Dengan harapan pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi dasar itu dapat dipahami atau dapat dilakukan secara tuntas oleh setiap peserta didik. Itulah pengantar dari materi ini. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua terkait pembelajaran remedial akan disampaikan oleh teman saya. Topik kedua yaitu pembelajaran remedial. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam hal ini, penilaian tersebut merupakan assessment for learning. Jadi, remedial bukan kegiatan tes ulang bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, namun merupakan pembelajaran remedial ketika peserta didik teridentifikasi oleh pendidik mengalami kesulitan terhadap penguasaan materi pada KD tertentu yang sedang berlangsung. Pembelajaran remedial dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Pembelajaran ulang dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, dan penyederhanaan tes atau pertanyaan. Cara kedua, pemberian bimbingan secara perorangan atau individu. Cara ketiga, pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus, dimulai dengan tugas-tugas atau latihan sesuai dengan kemampuannya. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes ulang. Peserta didik perlu diberi pelatihan intensif untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. Cara terakhir, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu siswa dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai ketuntasan belajar baik secara individu maupun kelompok. Dan melalui tutor sebaya
Diharapkan hubungan antar peserta didik akan lebih akrab dan terbuka, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih mudah memahami materi atau kompetensi yang harus dicapai. Pembelajaran remedial dapat dilakukan sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. Topik ketiga yaitu pembelajaran pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan segera setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil penilaian harian. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran pengayaan umumnya tidak diakhiri dengan penilaian. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui yang pertama, belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan bersama pada dan atau di luar jam-jam pelajaran sekolah. Yang kedua, belajar mandiri, yaitu siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan sendiri atau individual. Dan yang terakhir, pemadatan kurikulum, yaitu pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui siswa. Dengan demikian, tersedia waktu bagi siswa untuk memperoleh kompetensi atau materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu hasil penilaian remedial dan pengayaan. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan dapat dilakukan melalui yang pertama, nilai remedial yang diperoleh diolah menjadi nilai akhir. Lalu yang kedua, nilai akhir setelah remedial untuk ranah pengetahuan dihitung dengan mengganti nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil remedial. Yang selanjutnya diolah berdasarkan rata-rata nilai seluruh KD. Lalu yang ketiga, nilai akhir setelah remedial untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal KD. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dalam bentuk portofolio. Lalu selanjutnya yaitu ada rapor. Rapor merupakan buku laporan kemajuan hasil belajar siswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh guru dalam kurun waktu tertentu. Hasil penilaian yang dilaporkan meliputi pencapaian kompetensi sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Lalu ada pengetahuan dan juga keterampilan. Laporan kompetensi sikap diberikan dalam bentuk deskripsi, sedangkan pengetahuan dan keterampilan diberikan dalam bentuk bilangan bulat, skala 0 sampai 100. Predikat dan dilengkapi dengan deskripsi. Selanjutnya, seluruh hasil penilaian yang dilakukan guru dijadikan bahan untuk penyusunan buku rapor dan disimpan dalam bentuk portofolio perkembangan siswa yang dapat ditujukan pada siswa dan orang tua atau wali. Selanjutnya yaitu kriteria kenaikan kelas. Seluruh hasil penilaian untuk semua mata pelajaran yang diperoleh siswa, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan setelah diolah dan dianalisis, akan menentukan apakah siswa tersebut berhak naik kelas atau tidak. Secara umum, siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat, antara lain yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Nilai sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. Nilai dan selanjutnya tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Contoh-contoh kasus nilai siswa yang tidak naik kelas. Nah, di sini telah disajikan rapor siswa di semester 1 dan semester 2.
Ada mata pelajaran yaitu agama, PPKN bahasa Indo, matematika, sejarah, bahasa Inggris, dan pemrograman. Nah, mengapa sih siswa tersebut tidak naik kelas? Nah, diketahui bahwa pada rata nilai salah satu kompetensi inti mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, dan pemrograman memperoleh nilai di bawah kenuntasan belajar, sehingga siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Penentuan kenaikan kelas merupakan wewenang satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menentukan ketentuan kenaikan kelas berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Khusus untuk SMK, standar nasional nilai kenuntasan belajar kompetensi pada mata pelajaran wajib A, B, dan C1 adalah minimal 60. Sedangkan untuk mata pelajaran C2 dan C3 standar nasional untuk nilai ketuntasan belajarnya adalah minimal 70 dengan menyesuaikan karakteristik program maupun paket keahlian.